angin dengan angin. Kuasa Elemental! Tuan Putri kita sudah bangkit dari kepompong hibernasi. Tuanku Ramos. Ramalan tuanku benar belaka. Tuanku, adik akan menjaga Windara dengan baik semasa. Boleh biarkan perkara ni terus berlaku. Siapa kau? Tunjukkan diri kau. Salam perkenalan, Bobo Boy. Mau bayar? Lagi Bobo Boy, serang lagi. Sikap tu Aku akan buat kau menyesal sebab cari pasal denganku. kau pelindung galaksi. Kau mesti lindungi Windara. Masa untuk lawan. Gila, keren parah sih. Teaser terbaru Bobo Boy Galaxy Windara malah bikin kita makin pengen segera menonton 6 episodenya secara penuh. Jadi gak sabar nih pengen nonton. Untuk review dan breakdown fullnya bakal kita bikin di konten terpisah. Soalnya gak enak deh, dari kemarin kita ngeluh terus karena banyak perubahan yang Monster lakukan di Bobo Boy Galaxy Windara. Jadi, buat kalian yang masih bingung kenapa Monster Studio perlu melakukan banyak perubahan saat pengadaptasian Bobo Boy Galaxy Windara dari versi komik ke versi animasi, yang padahal kasusnya kan beda dengan pengadaptasian Bobo Boy Galaxy Story yang harus mengadaptasi 9 isu komik menjadi 6 episode animasi. Tapi kok tetap harus dirubah ya? Jadi gini ya guys, biar lebih enak aja, mending kita mulai aja di Bobo Boy Galaxy Windara episode terbaru, alasan perubahan di Bobo Boy Galaxy Windara. Let's check this out. Yay! Jadi, kalau kita lihat kasus yang pernah terjadi sebelumnya di proses pengadaptasian Bobo Boy Galaxy Story menjadi animasi, yang terjadi adalah Monster harus mempres cerita dari 9 isu komik yang harus diubah menjadi 6 episode animasi. Nah, karena kan hal tersebut, Monster harus membuang beberapa bagian cerita yang dirasa tidak terlalu penting, yang dimaksudkan agar cerita yang terjadi tetap memiliki alur yang sama walaupun ada beberapa bagian cerita yang harus dihilangkan. Nah, untuk kasus Bobo Boy Galaxy Windara ini malah kebalikannya dari kasus Bobo Boy Galaxy Story, yang dimana kalau kalian melihat langsung sumber ceritanya dari komik Bobo Boy Galaxy musim 2 isu 10 sampai isu 14, ceritanya itu ada sekitar 5 isu saja, dan hal itu tuh berbanding terbalik dengan animasi Bobo Boy Galaxy Windara yang harus memiliki 6 episode animasi. Otomatis ceritanya masih kurang untuk 1 episode. Nah, disinilah letak perubahan besar yang akan dilakukan oleh Monster Studio. Ya, ini mah cuma pendapat pribadi ya. Ya, mumpung Monster masih dalam proses pembuatan animasi, perubahan desain beberapa karakter sepertinya akan sah-sah saja karena alur utama akan tetap berjalan. Namun, di sini pihak Monster Studio sudah mengkonfirmasi jika mereka juga sudah memasukkan beberapa adegan tambahan, yang dimana adegan tambahan yang dibuat itu diperuntukkan untuk membuat ceritanya yang tadinya sudah bagus menjadi lebih sempurna dengan menambahkan beberapa adegan atau beberapa desain yang sebelumnya tidak ada. Dengan begitu, beberapa plot hole yang tidak terjawab dalam komik bisa terjawab dalam versi animasinya nanti. Seperti armor Satria Windara yang sebelumnya unsur manusia serangganya terasa kurang pada armornya. Sekarang itu kan sudah diperbaiki, malah menjadi lebih baik dengan menambahkan unsur serangga pada armornya seperti Bobo Boy. Entah serangga apa yang ada di konsep armor Windara milik Bobo Boy. Ya kalau untuk Nat pribadi, referensi semut itu kayaknya cocok dengan armor Bobo Boy. Ya walaupun dia terlihat kecil di hadapan musuhnya, tapi dia adalah serangga yang sangat kuat. Tapi kalau kebanyakan fans yang melihatnya tuh berhubungan sama warna armornya yang oranye, motif serangga Bobo Boy itu jadi terlihat seperti kecoa. Tapi jangan salah loh, motif serangga kecoa juga bakal masuk aja untuk Bobo Boy ini. Soalnya kecoa adalah serangga yang sangat tangguh, bahkan dia masih bisa hidup walaupun tanpa kepala. Ngeri juga sih kalau Bobo Boy sampai gitu. Ya ibarat Bobo Boy itu sudah beberapa kali dalam keadaan berbahaya yang hampir merenggut nyawanya. Tetapi
Boboiboy senantiasa tetap berdiri untuk melawan musuh-musuhnya yang sama terlihat tangguh saat berhadapan dengan musuh-musuhnya sampai titik darah penghabisan. Oh, kita tatakai! 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 Berikutnya ada Yaya dengan armornya yang memiliki referensi bentuk dari serangga kepik. Hal ini bisa kalian lihat secara jelas dari bentuk shoulder bahunya, yang dimana Yaya itu seperti kepik yang kecil dan imut. Ditambah kepik juga adalah salah satu serangga sahabat petani. Sama halnya dengan Yaya yang mudah berkawan dan bisa berteman baik dengan semua orang. Kecuali biskuitnya itu tuh racun kayak pestisida, berkedok biskuit. Ya jadi kalian harus hati-hati sama biskuit Yaya ya. Berikutnya kita ada armor Power Rangers milik King. Ya kenapa gitu armor ini harus diubah segala sih? Tapi ya sudahlah. Jujur, jika sejak awal Monster tidak pernah membuat desain armor Ying di komik terlihat cantik, anggun, kawaii dan imut, Nat gak akan mungkin ngehujat dan nge-hate armor ini. Ya di luar armor ini yang diganti bentuknya secara keseluruhan, armor milik Ying yang ini juga Nat rasa not bad lah. Ya walaupun Nat sebut armor ini milik Power Rangers ataupun Bumblebee, tapi baik itu armor Power Rangers ataupun Bumblebee sama-sama terlihat keren kok. Apalagi di sini Ying menggunakan inspirasi hewan lebah ataupun tawon yang terlihat sangat cocok dengan Ying yang memiliki desain warna yang dominan ke warna kuning. Semoga aja senjata dari Ying tidak ikut dirubah. Itu karena Nat sangat berharap jika adegan terepik milik Ying tidak diubah juga oleh Monster saat melawan Jenderal Berlima. Mengingat adegan terepik yang ada di planet Rimbara di isu ketiga itu tuh di skip oleh Monster ceritanya, yang tentunya tema sengatan lebah akan pas dengan senjata lembing milik Ying jika tidak diubah. Next, kita ada Gopal dan Feng. Di sini, entah bagaimana Monster sepertinya memberikan tema armor yang sama kepada Feng dan Gopal. Ya hal ini wajar-wajar aja sih. Monster di sini menekankan sisi realistis pada Feng dan Gopal, yang dimana armor yang mereka gunakan itu bukan armor milik mereka, melainkan itu ada armor legendaris yang berasal dari planet Indara. Sehingga wajar aja jika bentuknya aneh dan ukurannya terlihat kebesaran. Itu disebabkan mereka hanya meminjam armornya saja. Oke, di sini kita bisa melihat Feng dan Gopal dengan armor yang terinspirasi dari serangga kumbang tanduk. Yang entah kenapa Nat masih yakin jika armor milik mereka itu satu pasang, yang dimana armor Feng dan Gopal bisa digabung untuk membentuk sebuah kumbang tanduk. Apalagi jika kalian melihat bagian tanduk helmetnya, Feng memiliki arah tanduk ke depan, sedangkan Gopal memiliki arah tanduk ke belakang. Ini tuh sangat selaras dengan kumbang tanduk yang memiliki dua tanduk dengan dua arah yang berlawanan. Tapi di luar itu, Nat pasrah aja dengan keputusan Monster. Ya kita juga tidak tahu apa yang sedang Monster rencanakan untuk para fansnya, karena Nat yakin Monster akan menyajikan tontonan yang di luar ekspektasi kita, seperti Boboiboy Galaxy Story yang luar biasa. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Semangatlah berkoordinasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah kamu mendayu suara dirimu. Yes.